mulai biar mereka yang masuk ya. Oke, apa kabar semuanya? Selamat datang di OOTD. Obrolan of the Day live. Yes, ceria ya. Apa kalian harus nunggu ada kata-kata obrolan of the day-nya sih? Saya kan udah bilang OOTD bisa langsung disikat. Juga ya. Hah? Ya deh, besok deh. Gila lu pada. Jangan disalahin Ben. Harusnya tuh kita hari ini Minggu mulai ngomong nggak ada yang nyambut. ya mungkin nada. Ingat yang pernah gue ngomong, kalau present sesuatu tuh nada harus naik. OOTD, obrolan of the day live. Gitu. Oke. Hari ini kita ada OOTD update yang harus kita simak sama-sama. Sini dong sayang, ntar botaknya gelap. Sini, nggak dapat lampu, kayak nggak pernah syuting deh. Kita punya update bahwa start yesterday bioskop itu sudah dibuka. Nah, jadi buat kalian yang kangen banget sama yang namanya nonton Kenapa jadi acara bioskop, news sih? ini kan informasi, obrolan of the day, informasi of the day. Gitu. Jadi bioskop tuh udah dibuka sayang. Kalau orang-orang nonton bioskop ya nonton TV siapa? Mana? Ya kan nonton, nggak mungkin nonton bioskop jam 6, nggak ada tayangannya jam 6. Kenapa promosiin bioskop kalau bioskop tidak pernah promosiin TV? Mana? Gue? Ya, Anda dibayar berapa sama bioskop? Lah gue juga bingung nih, gue dibayar berapa sama Anda bioskop. dibayar berapa bioskop? Bioskop tidak Gila ya, promosikan aja. ini orang tadi lagi di briefing dia ngebahas bioskop bayar berapa. Ini pasti dapat pembayaran dari bioskop supaya bioskop rame. Oh, ambasador bioskop. Oh. Nih, Ya, model-model luar orang biasa. kebiasaan masang baleho sama iklan, jadi otaknya iklan aja semuanya. Luar biasa. Lu seneng gak sih kalau bioskop udah buka? Besar Anda. Apa? Seneng gak kalau bioskop udah buka? Ya, saya biasa aja karena saya tidak dibayar juga untuk mempromosikan bioskop. Beda dengan Anda. Saya Tapi aku tahu nggak Anda. seneng. Kenapa? Karena bioskop sekarang duduknya nggak boleh deket-deketan. Jadi duduknya harus jauh-jauhan gitu. Kalau keluarga nggak boleh? Nggak boleh. Keluarga nggak boleh? Ya terus udah gitu kita nggak boleh bawa makanan dari luar, nggak boleh beli juga. Jadi Nggak nanti boleh. kita sambil nonton bioskop kita haus dan lapar. Kan bisa bawa makanan deh. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Serius? Ini serius? Iya serius, katanya begitu. Keluarga nggak boleh dempet-dempet? Nggak boleh. Keluarga Terus nggak udah boleh? gitu kalau mau nonton Kan di bioskop, rumah dempet-dempet. nggak kalau mau nonton bioskop masuk tes Boleh, rapid keluarga dulu. boleh. Tes rapid sama swab. Udah jangan macam-macam, udah bohong, ini udah bohong. Enggak. Lo harus bawa kertas rapid 14 hari baru boleh nonton bioskop. Bioskop udah buka, kita dukung Naik pesawat supaya perfilman di Indonesia maju lagi, gitu kan. Yes, Intinya mah itu doang. Karena kok, memang ya. kalau misalnya di sosial media udah banyak film-film Indonesia juga yang udah mulai promo Betul, ya. walaupun film-film yang luar juga belum pada masuk sekarang ya. Jadi ya sudah, yang penting sudah buka, udah boleh buka. Tempat gym juga sudah buka. Tempat gym udah mulai buka. Udah dong. Udah mulai rame. Udah mulai rame. Wow. Tetap dengan protokol. Maksimum berapa ribu sih yang bisa sekali gym? Jangan mancing dong. Oh iya. Iya, yes. Aku cuma nanya. Jangan mancing. Iya. Tetap jaga jarak. Iya, tetap jaga jarak. Petugas gym harus menggunakan masker. Iya. Petugasnya. Besi-besinya dilapin semua. Pasti. Ya, pokoknya ayolah kita olahraga lagi Iya, ya. iya, Pokoknya iya, oke. iya. Oke. Berbicara Oke, masalah gym, aku tuh sebenarnya nggak tahu kenapa dari tadi nyampe ke studio ngelihat raut wajah kamu kok kayaknya nggak happy gitu deh. Kenapa nggak happy? Gue happy. Tadi gue ngebahas bioskop, lo mukanya masih kesel. Gue membahas biasa. Kenapa sih? Karena gua Cerita dong, pikir bahwa cerita. lu Kenapa? dibayar sama Cerita, bioskop. kenapa? Ada masalah apa hari ini? Apa sih aneh ini acara jadi aneh? Ada masalah apa? Gue nggak ada masalah apa-apa. Gini, pemirsa, aku tuh berapa minggu ini kan selalu bersama-sama. Sama gua siapa lu bersama berminggu? lu. Jadi gue tuh tahu di saat dia lagi gimana gitu. Kenapa sih abis dengar berita Vicky sama Kalina ya? Hah? Iya. Iya. Hah? Lagi ngelihat kemesraan. Lo tau nggak Kalina itu mau menerima kekurangannya Vicky Luar biasa. dan memberikan sedikit kelebihan yang Kalina punya. Luar biasa. Kalina nggak pernah ngomong gitu kan sama lo? Beda kalau saya orangnya tidak terimaan. Saya sama wanita siapa kalau dia ini saya harus berubah. Saya orangnya nggak Kok terimaan. nadanya beda sih? Nadanya kenapa gitu? Gak boleh gitu dong. Luar biasa, Vicky, Kalina, luar biasa. Sri Mulat of the day. Vicky, sebelum kita ngeliat tayangan, kalau Gimana kata tayangan? gua sih mendingan kelarin dulu masalah Kasus, hukumnya, Vi. Kasusnya bener. kelarin, Bener, sidang-sidang bener. dulu. Bener. Baru kawinin anak orang, Vi. Batuk lo ya? Kita ada tayangannya ya. Ini dia, Apa? Vicky dan juga Kenapa Kalina. jadi ngurusin Vicky? Mana? Sweet banget. Coba komentarin tayangan tadi dari papanya Aska. Coba.
Oh, dari papanya Aska. Ya, Papanya Aska kasih komentar ke siapa, Kak Aska? ke calon papanya Aska. Ini mah nggak usah ngomongin calon papanya Aska dan sebagainya. Pertama, Vicky nggak usah ngurusin anak gua, urusin aja dulu kasusnya. Oh. Ya, kedua yang lebih menyedihkan bukannya masalah gua sama Kalina gitu. Terus? Dia lupa itu Kalina udah nikah lagi. Jadi maksudnya Vicky bukan bercerai dari lo habis itu dapet Kalina. Bukan. Jadi jangan urusannya sama saya, urusan dengan kedua suaminya yang lain dulu yang paling terakhir dong. Masa suaminya nggak dianggap yang terakhir? Tapi setiap Kalina punya pasangan gitu selalu curhat nggak ke Master? Pernah curhat, enggak juga. Yang keberapa yang curhat? Yang pertama curhat, yang kedua Oh, curhat. pas jadian curhat. Curhat. Pas mau putus curhat. Vicky nggak curhat ya? Vicky belum? Enggak. Vicky-nya curhat sama gue. Oh serius? Vicky sempat nanya sama Vicky Master. kan di podcast waktu itu. Dia cerita kalau dia suka sama Kalina. Dia bilang dia suka. Gue bilang ambil gitu. Lo kasih gitu? Kasih. Nanti lo kasih demen-demen diam-diam lo ini Kasih, lagi sumpah, kasih ancaman-ancaman, lo kasih Kagak. teror-teror ke Vicky. Enggak, Karena lo dengerin dong. gimana? Gua kalau ngomong dengerin dulu dong. Kasih kesempatan untuk bicara dong. ayo, Gua kasih ke Vicky. Udah deal juga tuker handphone waktu itu malah. Udah tukeran handphone? Bukan, kasih. Lo kasih handphone bagi-bagi handphone apa gimana sih? Tuker. Hah? Udah, ambil. Tapi masih follow-followan Instagram sama Vicky? Sama Vicky. Masih, Vicky tuh sahabat saya. Oh sahabat? Sahabat Oh berarti saya. nggak ada masalah dong kalau nikahin sama sahabat ya? Gua tidak masalah ya dengerin Vicky mau Jangan nikahin. naik nadanya, Enggak, saya jangan emosi. naik. Dengerin dulu. Jangan naik nadanya, orang dulu. ini pembahasan. Saya tidak masalah. Vicky mau nikahin mantan istri saya, mau nikahin kamu, saya nggak masalah. Oh, ngapain nikahin gue? Artinya saya tuh tidak bermasalah, apapun yang terjadi saya tidak bermasalah gitu loh. Oh, jadi kalau seolah-olah gue perempuan, gue mau dinikahin sama Vicky, Kalau- lo kasih nggak sebagai sahabat gue? Kalau perlu perempuan. Kalau gue perempuan, Vicky Lu mau nggak ngawin. perempuan juga gua nggak apa-apa. Bener, sumpah gua mah. Orang mah bukannya belain gue, malah ngasih orang. Intinya adalah urusin aja masing-masing. Saya lagi sibuk gitu. Saya lagi sibuk. Ya udah, sabar ya. Tanya dong sibuk Lo apa? Sibuk apa? Sibuk ngurus anak. Oh. Oke, kita kasih semangat buat Master. Master semangat. Pokoknya kalau ada yang mau diceritain cerita ya. Jangan dipendam sendiri nanti Lu jadi. apaan sih, Kok? Udah tenang. Kenapa jadi- Pokoknya kalau ada masalah apa cerita ya. PA nih orang. Udah daripada Kenapa jadi gue di gym angkat cot brak banting. Tok brak. Cowok kalau latihan gitu, angkat gitu, cowok gitu latihannya. Udah gua ngomong gitu, ntar gua diserang lagi di Twitter gara-gara Oke deh. lu. Udah, bahas yang lain. Yes, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang kurang lebih 2 tahun ini mendapatkan ancaman dari beberapa pihak. Kita lihat yuk, ini ada headline beritanya. Gimana tuh? Sebenarnya salah sih kita ngasih beginian nih. Orang-orang jadi ngeliatin beginian. Harusnya langsung undang Ruben aja daripada bacain beginian sih. Oke, langsung saja. Ini dia, Ruben Onsu! Hai! Ruben! Duduk. Duduk silakan, welcome Oma. Gue bingung, kenapa sih dia nggak mau duduk? Kenapa sih? Kenapa sih? Dia nggak mau, dia di sini duduk gak? Enggak. Karena di acara lu juga nggak mau duduk. Dia nggak mau karena dia kalau duduk kalau di samping kayak gapura katanya. Iya. Dia nggak mau. Ayo, Iya. singa silakan duduk. Kalau dari depan pun dia nggak mau juga kata kayak beruang katanya. Iya. Iya. Udah di sini aja dia ya. Sehat ya, sayang? Sehat. Rambut kokoh dari pagi hingga Pagi malam dong ya. hingga malam hari. Iya. Kenapa jadi kayak lu bintang tamu sih di tengah-tengah? Mana sih? Ya udah gue di sini. Kenapa sih? Sono lo duduk. Mantan bisa jauh. bininya diambil sama Vicky. Bete. Mantan bininya mas siapa? Sama Vicky? Lu nggak marah juga? Ya sih. Enggak, soalnya dia deketin Kalina kan. Dia deketin Kalina. Ada pembenaran lagi. Itulah namanya sahabat. Iya. Bin. Profesional. Iya dong. Itu. Jangan banyak ngomong aneh-aneh saya. Iya, Mami. Ya, Di sini manggilnya masih Mami nggak? Nggak. Hah? Di sini dipanggil Mami nggak? Nggak usah. Mending gua break daripada petakannya kena lu, Van. Yes. Lama-lama nggak krem lo ini. Jadi hari ini tema kita adalah harta, tahta, dan petaka Ruben Onsu. Horor nggak tuh judulnya? Udah kita persiapkan dari sebelum program ini ada. Gini bilang temen, Horor loh. gini bilang temen tuh mendukung. Bukan terus ada masalah tuh sejadiin bahan. Ih, gue mah selalu ngedukung Ruben. Tapi tadi gua aja nggak mau baca judulnya karena menurut gua itu nurunin dia punya apa namanya
Harga Gua diri, salah, Oma. nurunin perasaan. Makasih. Belum apa-apa loh. Iya. Gue salah baca judul. Harusnya. Enggak, lu lihat aja ketika lu ngomong gue gini. Iyalah. Ya udah, kita break aja dulu ya. Kita bahas seputar masalah Ruben dan keluarganya tetap di OTD, obrolan of the day live. Kalau ini ya, lu ngapain? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Emang lu pernah nggak suka sama gua, Van? Gue nggak suka lo makin lama mata lo makin gelap ya. Lu setuju nggak kalau dia jadi penyanyi sekarang? Enggak. Suaranya nggak enak. Kita tuh resolusi 2012 kita kawin dah, punya anak. Kita, lo kali. Zaman dulu kalian horor banget. Oh my god. Oh my God. Oh my god. Gila keren. Tapi gue di era itu keren. Itu tahun berapa? Ingat Iya, nggak? apa nggak tahu gue. Tapi nggak ini serius. Gua tadi ngeliat itu, Ben, lu Iya kayak itu. Prince. Bagus kan? Lu Nggak kenapa tahu dari Prince. dulu sampai sekarang kayak mama? Enggak, gue dari dulu bagus, cakep. Lo kemarin mata lo hitam kenapa? Gue tanya kurang tidur lo. Ya. Sampai begitu banget Itu mata. waktu kapan nih? Itu waktu hitam putih. Ini hitam putih waktu gue promo Hipipura. Waktu Yang penari Hura itu Yang pakai dancer. Harinya pakai hak tinggi. heels. Pakai Iya, heels. iya. Lu juga kan? Enggak. Dia pakai rambut. Pakai rambut. Seneng gak sih zaman-zaman itu? Apa? Enjoy. Lu nggak usah nanya gue nanya balik. Lu seneng nggak zaman itu? Pembicaraannya saya tidak ngerti. Yoi. Tapi luar biasa loh, udah lama, 8 tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu Iya. loh, kita ketemu lagi. Iya loh. Keren. Lu kan mau nanya apa tadi? Iya, gue mau nanya gini. Gue ini kan 2-3 tahun terakhir ini hubungan aku sama Ruben kan begitu Udah dekat. nggak usah diputer-puter, lu mau nanya apa gua tanya. Iya, gue mau nanya. Ini gimana? Gak Lu usah, di dalam gak usah di ada dalam opening gua hubungan. Lah kan host on the match stat kan harus digituin dulu dong. Ma, emang bener sampai hari ini lu masih mendapatkan ancaman-ancaman untuk istri, untuk anak-anak sampai hari ini masih ada apa enggak? Lu nggak bisa bahas ke depannya ya? Nggak usah itu dulu bahas. Ya kalau ditanyakan kan seperti apa yang aku upload sebenarnya. Jadi sekarang ini tidak hanya ke Bertrand tapi juga ke Thalia, ke Sarwenda gitu. Jadi buat gue ya ada langkah-langkah yang harus gue lakukan sebenarnya untuk gue bisa ngebentengin keluarga gue gitu. Kalau ancaman itu lo ngerasanya tuh datangnya lewat apa sih? Banyak hal Kak, ada beberapa hal yang gue nggak bisa ceritakan ya, tapi itu menjadi rekapan laporan gue gitu, rekapan laporan karena kan harus ada tracknya. Apakah mungkin itu hanya keisengan atau memang ada sebuah rencana yang sesungguhnya gitu. Makanya apa yang gue dapetin pasti gue report, apa yang gue dapetin pasti gue report gitu. Maaf ya gue nanya Ya. aja ya. Lu agak nggak beretika nanyanya. Lu takut nggak? Hah? Takut nggak? Dia takutnya cuma nama ayam doang deh kayaknya, say. Kalau lu tanya gue takut, enggak. Enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak. Kalau enggak sama sekali kenapa digedein masalahnya? Kenapa gue besarkan? Karena lu semua harus tahu. Kalau gue selama ini diam-diam dan terus lu lakukan hal itu. Ya, jadi kalau ditanya lu takut nggak? Gue nggak takut. Lu nggak takut sama Nggak sekali? takut. Yang gue takutin ke anak. Oke, tapi lu takut nggak kalau itu orang itu benar-benar misalnya itu bukan cuma Iya. goblokan doang tapi beneran bisa kejadian? Ya memang udah umur gue berarti. Tapi nggak takut? Enggak sama sekali. Aduh, kan bisa lewat situ yang gede. Lagi serius? Ngebangkit, Lagi serius lo? ngebangkitin emosinya jadi Lagi susah. naikin emosi lo? Bukan ngebangkitin emosi, gue juga nggak mau punya pinggul gede, mah. Iya. Gue lagi begitu kena ces gitu kan jatuh. Gue kan Iya. mau di sini. Iya. Habis tadi gue risut perut gue doang. Gue sebel. Enggak, yang gue bingung adalah kalau memang itu kejadian dan Ruben memang takut, artinya selama ini di TV lu menyembunyikan dan lu cuma mau hibur orang doang Ya. dong. Jadi kalau lu tanya, Igun tau lah beberapa hal yang ya gue di TV ya karena lu nuntut gue harus profesional kan. Kalau gue jadi kayak lo yang kayak gini nggak bisa. Orang mau gue ya gayanya Ruben. Ya, ya. Gitu. With is happy. Iya. Dan tapi
kalau ditanya pilihan ya saat ini yang gue pengen pilihkan adalah gue mau kasih yang terbaik buat keluarga gue gitu. Gue mau kasih yang terbaik buat keluarga gue. Oke, lu ngasih yang terbaik buat keluarga lu, bisa aja pilihannya adalah kalau lu ngasih terbaik buat keluarga lu, artinya lu tidak bisa ngasih terbaik buat masyarakat lo. Nah itu. Bener gak sih? Iya. Bingung kan? Jadi ketika gue pergi ada sesuatu yang buat gue gitu. Tapi ketika lu sudah sampai di set, kreatif datang, produser datang. Ya. Ini datang itu kan udah banyak yang nyerbu lu untuk ngebrief. Ya. Yang harus dilakukan. Apalagi kan sebelumnya juga kita pasti dapat rundown hari ini mau ngapain. Tapi Dad, kalau misalnya lo tahu, gue tuh bisa ngelihat kapan Ruben tuh lagi ada permasalahan yang tidak terselesaikan atau lagi ada pikiran. Sering kok beberapa kali lo kayak lost beberapa second gitu loh, Oma. Jadi kayak gue selalu gini, cerita yuk gitu. Jadi gue tuh selalu kayak sama Ruben tuh kayak gini, maksudnya dia ini kan udah nggak punya ayah ibu gitu. Terkadang tempat buat Ruben bercerita itu ruang lingkupnya tuh sangat kecil banget gitu. Jadi kalau dia mau membuka suara ke gue, terkadang juga suka susah. Jadi harus gue yang suka mancing. Sorry ini gue potong Ya. ya. Bukan masalah menurut gue, bukan masalah dia nggak mau cerita. Masalah dia mau cerita juga milih-milih, Van. Gue tuh sering tahu, nih lo nggak tahu ya, nih pemirsa harus tahu ya. Orang di backstage Ruben aja gua itu, ngomong apa, lu nih ngomong. dengerin, Ruben itu kalau mau cerita dia ngomong gini, dia WhatsApp dulu, Kak, lu pura-pura jadi ibu gua ya, oke, tadi telepon, Ma, ini Ruben mah, iya sayang, gitu, beneran. Lo, gue sampai bingung makanya gue kalau gue diundang yang lainnya, gue kalau bukan yang teman-teman banget juga gue bingung mau ngebahas apa gitu. Kan kalau ini kan kayak lo kan karena kenal gitu. Jadinya lo pasti tahu ada beberapa titik yang gue pasti akan tidak nyaman, ada beberapa titik yang gue nyaman. Gue bingung mau menceritakan tentang gue tuh dari mana ya gitu. Bingung gitu. Itu serius? Iya. Gue tuh yatim piatu, Mas. Gue nggak punya teman cerita. Dan lu juga gak punya temen sebenarnya. Enggak. Takut. Jadi kalau orang lihat gue nggak bergaul kemanapun, Igun tahu gue yang menutup diri. Jadi kalau gue di depan umum ya, orang kenal gue tuh gue kayak nggak pede. Dia kok kenal gue ya? Gitu. Was-was, lu Iya. tuh sekarang jadi kayak sering was-was kayak. Was-was nggak pede. Banyak yang buat gue jadi, gue pokoknya datang kayak ke TV tuh kayak ngantor aja. Lu mau gue roh gue gini kan ya gue lakuin. Gue ngertinya gini loh, maksudnya gini. Mungkin kalau gue lebih enak, gue belak-belakan di TV, gue Iya. belak-belakan. Tapi kalau lu tuh kan karakternya lu harus ngelucu, lu harus Iya. ngibur. Yang artinya lu lagi sedih pun, lagi fake, lagi ada masalah, lagi diteror, Nggak lu bisa. harus bikin orang ketawa. Iya harus. That's painful here, bro. Apa sih artinya? Gue nggak ngerti. Jangan so Dia pakai bahasa Inggris. gue nggak paham. Sakit atuh. Ih. Gue Beneran. Sampai gue tuh pernah baca di satu artikel ya. Ruben tuh pernah ngomong gini, coba deh jadi gue, sejam 2 jam aja. Capek banget rasanya. Jadi yang orang-orang lihat, wah Ruben enak, Ruben kaya, Ruben begini, punya istri cantik, punya anak, punya mobil mewah, bisnis semuanya. Apa? gue cuma bilang amin. Tapi kalau gue cerita ke Igun dan yang lainnya, 1 jam deh lu jadi gue. Lu pegang semua kerjaan gue, lu berubah jadi gue 1 jam. Semoga lu kuat. Apa hal yang kalau lu tanya, apa yang buat lu kuat sampai sekarang ini? Anak. Bentar bro, boleh gua hit lu? Iya. Oke. Kalau gitu artinya lu maruk bro. Kenapa nggak lu stop? Duit lu udah banyak, semuanya udah ada, terus lu happy-happy. Pergi ke luar negeri sama anak lu, sama keluarga lu, pindah ke sana. Ya. Sempat sempat mau pindah ke Singapura kan kemarin. Ya. Jadi gue sempat mau pindah ke Singapura, tapi sebenarnya sebelum ini gue udah mempersiapkan gue stay di Singapura. Tapi Tuhan berkata lain kan, tiba-tiba ada Bertrand nih datang ke hidup gue. Gue mau bawa dia ke sana. Kita bermasalah Bertrand ini dengan bahasanya. Kalau dia harus stay di Singapura, bahasanya bagaimana? Saat sekolah ya. Saat sekolah. Ya tapi pasti bisa lah. Memang, Ya kan tapi- kalau dipaksakan pasti bisa. Dipaksakan pasti bisa, tapi maksud gue
satu-satu dulu yang harus ditransisi karena Bertrand juga punya psikolog yang ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritakan tentang psikologis anak gue. Jadi banyak pertimbangan yang akhirnya gue sama Sarwenda untuk kita stay dulu demi Bertrand. Tunggu. Jadi ada kemungkinan bahwa penonton di rumah satu saat akan kehilangan Ruben Onsu di TV. Iya. Gokil kan? Ya udahlah, kita break dulu aja ya. Kita break. Gua nggak nyangka obrolannya bahkan kayak begini soalnya. Kita break dulu aja. Abis ini kita ngobrol lagi sama Ruben setelah yang satu ini. Dimulai dari akhir September 2018, Ruben mengalami serentetan kejadian yang aneh seperti paha Ruben yang tiba-tiba mengeluarkan darah padahal tidak ada luka sama sekali. Kemudian, Mei 2019, giliran sang putra, Bertrand Peto yang mengalami kejadian serupa. 3 bulan berselang, restoran ayam gepreknya terbakar dan Sarwenda mengalami kecelakaan di hari yang sama. November 2019, isu pesugihan menerpa restorannya yang berakibat kaburnya pegawai. Juni 2020, Thalia Putri Onsu menemukan ular di ruangan bermainnya. Terbaru, November 2020, Bertrand Peto dibully hingga foto wajahnya diubah seperti binatang, serta Thalia yang mendapat ancaman pembunuhan. Ada apa dengan Ruben Onsu? Oke, jadi itu tadi berita-berita yang menimpa Ruben Onsu. Nah, gue punya pertanyaan gini, bro. Ya. Kalau gue pribadi, gue nggak percaya tentang hal-hal mistik seperti itu. Kalau gue pribadi. Nah, yang gue balik ke lu adalah, kalau lu percaya itu terjadi karena itu hal mistik, berarti lu percaya ada yang benci sama lu dong, bro. Ya hidup kan nggak semua orang suka sama kita. Iya, tapi masa sampai begitu bencinya? Kan nggak mungkin kalau cuma Gua juga nggak habis pikir, Mas. haters doang nggak begitu kan? Gue juga nggak habis pikir. Awalnya gue sangat amat bahagia punya istri gue Sarwenda karena dia sangat amat selalu berpikiran positif tentang banyak hal. Tapi ketika kejadian itu menimpa dan malam itu gue panggil nama istri gue. Gue panggil dia karena jaraknya dekat sekali dan dia melihat dengan mata dia dan di situ dia baru bicara. Seperti nonton sebuah sinetron. Tapi ini aku yang ngalamin. Tapi pas ketika gue lepas gue sebut nama dia tuh gue kayak lega. Karena gue gak mendem sendiri gitu. Jadi awalnya Ruben tuh nggak pernah cerita ke Wenda. Mungkin kalau cerita dipatahin sama Wenda. Ah enggak gitu. Misalnya ada apa nih? Ah paling itu ada kucing. Ah ada apa? Paling Pokoknya ada logika lah ya. logika. Sampai akhirnya ngelihat bener-bener. Iya, sampai dia yang ngebersihin, dia yang ini sendiri. Sampai akhirnya kita 8 bulan, ini ya cerita lalu ya. Ini cerita lalu yang kita ngerasain capeknya. Rumah lama ya? Rumah lama. Sebenarnya bukan rumahnya, kan yang diincer guanya. Berarti kalau emang bener ini kejadian, kalau yang diincer lunya kemanapun akan sama. Iya, sama. Gua sampai capek nyeritainnya juga. Ini kan rekapan. Iya. Kalau sekarang kondisinya kayak apa, Ben? Ya, Masih sama? capek kalau nyeritainnya, Kak. Jadi ya, gua bersiap. Gue sudah mempersiapkan banyak hal. Tunggu, bersiap nih apa, Ben? Suatu saat gue nggak ada di sini. Entah dari tangan manusia, Loh, kok atau jadi, mungkin kok lo jadi, lo jadi kayak kok lo pasrah. pesimis? bukan. Karena susah gue menceritakan hal yang, maaf gue nggak bisa menceritakan secara detail. Tapi itu yang gue bilang, gue hanya bisa memberikan isyarat yang seandainya lu jadi gue, lu akan tahu rasanya. Seandainya itu, jadi istri gue pertama, aku nggak mau kamu ngomong gini. Kejadian demi kejadian yang saya alamin dan yang lainnya itu, akhirnya dia mulai menerima. Saya pun sudah, ada apa, yang harus kamu lakukan adalah bla 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 bla. Bla 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 bla. Jadi kalau dibilang banyak duit ya gue amin. Tapi di era yang kemarin ini kan kita juga semuanya membutuhkan penghasilan, membutuhkan ini. Tapi kan gue didesak dengan banyak hal yang harus gue selesaikan dengan waktu yang sama. Sekarang siapa mas? Lu ngelihat rumah berantakan. Siapa? Tangan siapa yang mereka punya 2 tangan. Apa mereka bisa mengangkat semuanya dalam waktu cepat? Nggak bisa. Semua proses. Mau ngerapin sesuatu semua proses. Tapi
yang terjadi sama gue semuanya harus gue selesaikan dalam waktu segera. Tapi kan pilihannya ada 3, Ben. Yang pertama lu fight back, lawan balik. Ya, Kedua lu pasrah kayak tadi. ya. Yang ketiga ya lu tinggalin semua, lu pindah, lu pergi tempat lain. Gua nggak Kalau sukanya pindah negara, Enggak, maksudnya ya gua nggak tahu. Gua juga nggak tahu hal katanya lo nggak begituan. percaya mistis. Gua Kok nggak nyaranin percaya. gitu? Lo enggak, kalau dia pindah artinya kan dia nyari kebahagiaan aja, dia Iya. tinggalnya semua gitu. Nggak usah ada TV-TV. Nggak usah ada TV, nggak usah ada lu. Pokoknya udah nggak usah semua gitu. Jadi Tapi enggak, kenapa tuh? Enggak, maksud gua gini, kenapa lu malah pilihnya pasrah gitu loh? bingung gue. Ya nggak bisa dong, bro. Semua gue lakukan yang terbaik. Ada selalu, kalau orang bilang ini ada, ya memang hidup itu ada halangan. Tapi nggak terus-terusan gitu. Maksud gue tuh kalau gue boleh teriak. Tapi lo tuh sebenarnya tahu nggak yang ngerjain lo tuh siapa? Bukan yang ngerjain Kak, ini bukan yang ngerjain, tapi gue udah tidak pernah mau tahu siapapun itu. Gue tidak pernah mau mencari tahu, bahkan niat membalas pun gue tidak. Tapi gue bersiap, jika apapun yang terjadi, gue harus bersiap. Istri gue juga harus bersiap. Gue bilang, lu anggap aja kita lagi dalam suatu peperangan. Kalau gue balik dengan selamat, tandanya gue sehat. Makanya pola gue berubah. Sesempat mungkin gue pasti ngajak anak gue naik sepeda. Ya gue lihat. Ya, jalan. Kenapa Ben? Karena ada satu hal yang gue gak bisa cerita. Suatu saat kalau gue gak ada, itu harus jadi memorinya. Suatu saat, jika Tuhan berkata lain tentang gue itu harus ada memorinya. Karena lu nggak pernah naik sepeda sama bokap. Iya, gue gak pernah punya masa itu. Gue banyakin di Instastory gue dan gue ya Instastory emang gampang hilang. Tapi gue percaya banyak orang yang pasti save untuk mengingatkan anak gue kalau dia pernah punya ayah. Jadi kalau sebisa mungkin kayak gue tadi pulang brownies, ya gue sebenarnya bisa aja malu makan dulu. Enggak Kak, gue pulang karena gue harus bawa dia naik sepeda. Wajib, harus satu hari gue harus punya banyak waktu untuk mereka. Gue udah gak boleh, gue punya waktu senang-senang, begajulan, yang lain-lain itu gue udah pernah lewatin itu semua. Jadi ini saatnya gue merekam memori mereka tentang gue. Tidak mendoktrin mereka tapi minimal, hai ada ayah lu di pikiran lo. Hai lu ada ayah di pikiran lo. Jadi ya gue jalanin aja. Dan kalau yang saya tahu bahwa Ruben itu tidur malam, bangunnya pagi banget. Jadi supaya bisa sebelum anak-anak bangun malah Ruben udah bangun duluan ya. Iya. Bangun pagi, makanya ikut perlu. Lu pagi lu udah bikin rambut, gue mau ngapain lagi? Gue udah bingung. Ya gue ngelakuin aktivitas yang menurut gue seneng aja. Gue happy aja. Tapi ini positif lah, maksudnya bagus lah pengertian gini, maksudnya apapun yang terjadi, amit-amit tadi Iya. lu ngomongin, gue sih nggak setuju semua Ben dari Iya. omongan lu maksudnya. Gue juga nggak mau Mas, tapi Iya. ada hal yang gue nggak bisa ceritain. Iya, oke lah. Tapi itu yang harus gue bersiap. Ya, Bener nggak? Jika. Lu sempat mau bunuh diri? Iya, Kapan? Kok lu nggak cerita gue? iya ada di saat-saat dimana gue ada di titik terendah. Dan menurut gue itu solusi. Terlintas Kak, Menurut lo kalau lu nggak ada permasalahan itu selesai? selesai. Belum tentu. Itu ya makanya itu pada saat itu era ya pikiran gue kan. Jadi karena gue kayak orang gini, boleh gak sih lu sabar, gue selesain satu-satu. Lu gak bisa desek gue terus. Guanya satu, badannya satu, pikirannya satu, semuanya satu. Tapi semuanya harus selesaikan secara bersamaan. Jadi kalau ada masalah, ada urusan anak, pasti gue anak lagi yang gue urusin. Ininya gak kelarin, ada ini gue gak kelarin gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah selesai dan akhirnya karena gue tidak mau menghilangkan waktu gue bersama anak. Kalau gue cut semuanya yang paling penting buat hidup lu, Maksudnya yang paling penting buat hidup lu, keluarga. keluarga, Iya. anak berarti. Iya. Kalau istri gue membolehkan gue mengudahkan semua pekerjaan gue gak akan pernah takut untuk ngomong, gue sudah tidak bisa lagi. Oke,
Oke, kita break dulu, habis ini kita akan balik lagi sama Ruben ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di OOTD. Obrolan of the day live. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Live. Ya. Dan sekarang kita masuk ke off the record with Ruben Onsu. Ini sebenarnya obrolan mempertanyakan diri sendiri sih. Iya. Gitu ya. Jadi tadi gue dengar cerita lu semuanya, gue pusing juga. Gue nggak kebayang bahwa apa yang dilihat orang di TV, foto-foto bahagia lu di Instagram, ternyata di belakangnya seperti itu. Gitu. Kalau orang bilangnya pencitraan. Padahal gue nyenengin diri. Ya, dan sebenarnya kalaupun pencitraan pun nggak ada masalah, karena itu bisa bikin bahagia kan, karena yang ditunjukin kan kebahagiaan, ngapain nunjukin kesedihan, intinya itu kan. Iya. Oke. Tapi kalau ada satu hal nih Ben, gue nanya, kalau ada satu kesempatan di hidup kita kan pasti punya salah lah ya. Iya. Kalau ada satu kesempatan, kesalahan apa yang lu perbaikin? Gue ngikutin orang tua gue. Untuk nggak jadi artis. Oh ya? Iya. Jadi artis ini salah satu sebab juga lu? Yang dilawan orang tua gue sebenarnya. Jadi apa yang Uben lakuin sekarang tuh sebenarnya bertentangan dari apa yang mami papi lo dulu pengenin. Iya. Justru yang orang tua lo pengen jadi artis tuh Jordi. Iya, Jordi. Makanya gue banyak berkeluh kesah sama Ibu Dita. Ibu angkat gue yang gue pengen menggapai cita-cita gue ini. Jadi dia Kenapa sih kok gue dihalangin gitu? Iya. Gue yang support gitu. Gue pengen disupport gitu. Sebenarnya ini kalau ada kesempatan ya. Tapi kalau udah kayak begini, kenapa lu akan ngikutin orang tua lu supaya nggak jadi artis? Enggak, karena gue ada beberapa hal yang harus gue selamatkan kan. Pendidikan anak, masa depan anak. Ya, maksudnya artinya harusnya itu bukan penyesalan dong. Ya seandainya gue nggak, ya gue juga kan nggak tahu, kita kan hidup udah ada garisnya. Kalau gue nggak jadi artis mungkin gue nggak ketemu Sarwenda. Ya. Mungkin lo gak ketemu gue mah. Iya mungkin nggak ketemu Gue lo. bintang dari kecil. Iya. Iya, Boleh nggak? bener, Ini kan gue dulu episode. Iya benar. Ini kalau gue berdiri kira-kira dia jatuh. Jomplang dong. Iya. Gak usah nanya kayak gitu-gitu. Iya. Oke. Tapi ini jawaban yang menurut gue sebenarnya bukan sebuah kesalahan ya. Karena kan pilihan ya. Iya. Dan lu juga sukses. Kan? Iya, dan gue sering menyalahkan diri gue sendiri. Gampang menyalahkan diri gue sendiri. Menurut gue lebih gampang karena gue tidak akan pernah gampang menyalahkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada masalah lu lihat ke lu dulu. Iya. Kayaknya gue deh yang salah. Kayaknya gue deh yang bermasalah. Gitu, jadi gue gak pernah mau yang lu gini, enggak. Itu sebenarnya bagus kan ya. Orang kan selalu ngomong lihat ke diri kita sendiri. Iya, tapi kalau keseringan begitu jadi penyakit gak sih Ben? Iya, itu yang akhirnya. Takutnya depres Iya, mah, lo depres. Jadi itu yang kumpulan ya dari, ya itu rekapan psikolog gue gitu. Jadi yang itu harusnya sebenarnya lu hindari karena lu ini karena udah lama gue pupuk kan itu. Ya. Tapi gak apa-apa, abis ini nanti untuk meluapkan kalau lagi ada masalah dan sebagainya, Ruben ke gym sama gue ya. Iya. Weh mantap, kita latihan. Gue ada konsep sama dia. Yuk, berdua aja. Tunggu, iya. Apaan lagi nih? Ya nggak tahu, gue mau dijadiin mamanya Aska kali, gue nggak ngerti. Gimana ya? Gue demen nih kalau ada begini. Lo mau nikung gue berarti. Pusing hidup saya ya. Iya. Aduh, oke. Kita akan ngeluarin foto. Terus gue cuma pertanyaannya adalah, lu lihat ini apa yang lu mau sampaikan ke orang tersebut, Ben? Ya, Mas. Yuk. Satu-satu, Ben. Untuk istriku, terima kasih sudah menjadi istri yang baik. Menerima segala kekurangan. Saya adalah suami yang masih banyak kekurangan. Saya punya masa lalu yang kurang bagus. Tapi dia bisa menerima saya apa adanya. Karena saya percaya saya bisa berubah jauh lebih baik setelah ada Sarwenda.
Terima kasih sudah menjadi ibu untuk ketiga anakku. Wanita yang tidak terlalu banyak nuntut. Apa saja yang saya katakan dia iya. Dan dia mau mendengarkan apa saja yang menjadi cerita saya. Bahkan dia bisa menjadi pelindung dan payung buat saya sebenarnya. Untuk Thalia, Cici, terima kasih untuk perasaan dan cinta yang tulus. Karena di saat Cici waktu itu masih menjadi anak tunggal, tapi Cici langsung bisa menerima kehadiran Onyo dan kehadiran Tania pada saat itu. Cintanya harus terbagi 3. Tapi tidak ada iri, tidak ada marah, tapi bahkan dia menerima Onyo dan menerima Tania dengan penuh cinta. Dia sangat amat menyayangi kakak dan adiknya. Untuk Onyo, kita banyak bicara berdua, kita banyak ngobrol berdua. Jika suatu saat ayah nggak ada nanti, Onyo udah tahu tugasnya. Dan hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Titip bunda, Thalia, Tania, jaga mereka, cintai mereka seperti ayah mencintai mereka. Terima kasih untuk Tania yang selalu menjadi penghibur kami semua satu keluarga dengan keceriaannya. Dan terima kasih juga untuk Tania yang bagaimana mencintai Onyo dengan tulus. Bahkan saya di luar pemikiran saya kalau hari-hari gak ada Onyo, dia nyari. Yo, itu Udah bisa ngomong ya? udah bisa Banget ngomong. ya? Dan dia cari terus kakaknya. Suatu saat kalian menonton tayangan ini, ya terima kasih sudah hadir dalam hidup ayah, cinta. Kalian akan ada selalu di pikiran aku dan juga hati saya. Ben, kalau untuk penonton lo apa, Ben? Untuk pemirsa, mohon maaf kalau mungkin ada perkataan atau apapun yang mungkin terkadang tersakiti. Atau suatu saat nanti saya akan mengambil keputusan yang mungkin sangat disesalkan oleh banyak pihak. Karena ini yang menjadi keputusan terbaik untuk kami. Yang menjadi keputusan terbaik untuk masa depan anak-anak kami. Dan semoga ya kalau masih jika ada perubahan itu kita tidak pernah tahu. Setiap manusia punya rencana, tapi kan Tuhan yang punya kuasa. Saya percaya Tuhan pasti punya kuasa buat saya. Dan jika suatu saat keputusan besar itu harus saya ambil, terima kasih untuk cinta kalian yang selama ini support saya di TV. Terima kasih untuk semua segala hal yang saya sudah kerjakan dan kalian sudah menjadi penonton setia dan support setiap acara-acara saya. Thank you. And that's Ruben Onsu. And this is not goodbye ya. Sampai ketemu lagi. Acaranya Umur masih banyak. panjang, Amin. sukses, all the best, serta mulia. Ya, harus thinking positif. Amin. Kita masih punya utang Iya, ke gym bareng. Ji bareng. Betul. Saik bro. Ruben Onsu. Terima kasih semuanya.